Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Sittah, kitab Al-Usul Sittah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi, kemudian disarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang mana pada pekan yang telah lalu kita sampai perkataan Al-Muallif, min a'jabil ujab wa akbaril ayati dalati ala qudratillahil malikil ghallab sittatu usulin bayyana Allah taala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhannun thumma ba'da hadha ghalata fiha katsirun min adqiya'il alim wa uqala'i bani adam ila qalil, di mana dijelaskan oleh beliau Al-Imam Muhammad At-Tamimi tentang usul sittah, landasan pokok yang 6 yang telah kita singgung, yang pertama, kedua sampai yang ke-6, cuman belum kita tafsilkan, belum kita rincikan. Al-aslul awal, landasan pokok yang pertama, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah wa bayanu dhiddihi allati huwa asyirku billah wa qawnu aktaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin satta bi kalamin yafhamuhu abdul amah thumma lamma sara al aktaril ummah ma sara adharalhum syaitanul ikhlasa fi suratin tanaqqusis salihin wa taqsiri fi huquqihim wa adharalhum syirka billah fi surati mahabbatis salihin wa asbaihim. Landasan pokok yang pertama adalah ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Dan sekaligus wa bayanu dhiddihi alladzi huwa asyirku billah, penjelasan keterangan tentang kebalikan ikhlas, yakni asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah banyak sebutkan dalam Al-Qur'an, jelaskan dalam Al-Qur'an dengan kalimat yang gamblang, yang orang yang sangat awam pun faham masalah tauhid ini. Orang yang sangat awam pun juga faham masalah syirik. Pertama, perkataan beliau ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, landasan pokok yang pertama, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah semata-mata, tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Al-ikhlas lillah maknahu ayyaksudal mar'u bi ibadatihi ataqarruba ila Allah ta'ala wa tawassula ila dari karamatihi. Yang dimaksud ikhlas lillah, ya,
Yang dimaksud ikhlas hanya semata-mata untuk Allah. Ada ketika seseorang bermaksud dengan ibadah yang telah dia tegakkan dalam rangka at-taqarruba ilallahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apapun ibadah yang dia tegakkan, sholatkah, ataupun puasakah, ataupun hajikah, ataupun umrohkah, atau ibadah-ibadah yang lain, tujuannya adalah at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan, dan bukan tendensi-tendensi yang lain yang bersifat duniawi. Sekaligus wattawassula ila dari karamatihi, untuk bisa mengantarkan dia ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang hamba dia beribadah kepada Allah, baik sholatnya, ibadah yang lainnya, dengan meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus mendapatkan nikmat berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat dari neraka Allah, maka inilah ikhlas. Kadang-kadang orang mendefinisikan ikhlas dengan pemahamannya sendiri, akalnya sendiri. Ikhlas itu seperti orang buang hajat di sungai, hilang-hilangan sudah. Itu ikhlas. Ya. Bukan semacam itu. Kita ikhlas ketika ibadah itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk masuk di dalam surga Allah, sekaligus selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Juga kadang-kadang orang yang dia memahami dengan pemikirannya sendiri. Ketika orang berkorban dan betul-betul ikhlas, jangankan dagingnya, kotorannya pun gak boleh diambil. Ya kan? Kadang-kadang semacam itu. Sama ikhlas berkorban, ikhlas. Kalau demikian jangankan dagingnya, sampean gak boleh ambil bulunya, kotorannya pun gak boleh. Itu sama berarti ikhlas. Kalau masih ngambil dagingnya, berarti sampean kurang ikhlas, memahami dengan akalnya sendiri. Pada Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, kulu wa'atimu waddahir, makanlah, ya, kemudian kasih makan orang lain, dan sekaligus yang ketiga simpan. Ya, kita makan sepertiganya boleh, ya, kemudian sepertiganya kita kasihkan orang lain, monggo. Sepertiganya kita simpan, ya, itu pun juga boleh. Tapi kadang-kadang orang mengandalkan akalnya tanpa belajar, ya, tanpa membaca ayatnya, tanpa membaca hadisnya. Kalau ikhlas berarti harus hilang-hilang seperti tadi, buang hajat di sungai. Ya, jangan gak dagingnya. Ini pun pernah saya dengar sendiri itu, bahwasanya kalau korban itu ikhlas, tidak boleh ngambil apapun. Kalau ngambil berarti belum ikhlas. Ya, masya Allah. Kadang-kadang orang itu dalam masalah agama difahami sendiri, ya, tapi dalam masalah dunia dia belajar berguru luar biasa, sampai les ke sana kemari, privat ke sana kemari. Masalah dunia luar biasa. Tapi kalau masalah agama, ya, difahami sendiri. Padahal kalau memahami sendiri, ya, sedangkan ilmu alatnya nggak punya, ya, kaidah fikih nggak ngerti, ya, usul fikih nggak ngerti, usul tafsir juga nggak ngerti, mustalah hadis juga nggak ngerti, sesat itu, ya, demikian. Bi ayyakuna al-'abdu mukhlasan lillahi ta'ala fi qasdihi. Yang dimaksud ikhlas itu ketika seorang hamba betul-betul ikhlas dalam kehendaknya ataupun niatnya.
Dia dalam ibadah niatnya ikhlas, bukan karena pujian, bukan sanjungan, ataupun karena sungkan dengan yang lainnya, tetapi betul-betul ikhlas kepada Allah. Mukhlishan lillahi ta'ala fi mahabbatihi, bahkan mencintai Allah, betul-betul ikhlas dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dipaksa, bukan karena sungkan kepada mertua dan sebagainya, tetapi betul-betul dia ikhlas dalam kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlishan lillahi ta'ala fi ta'zimihi, dan betul-betul ikhlas di dalam mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlishan lillahi ta'ala fi zahiri wa batinihi, dan sekaligus zahirnya, batinnya, ucapannya, perbuatannya, niatnya, hatinya, semua betul-betul ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yabtaghi biibadati illa wajhallah wal wusul ila dari karamatihi. Dia tidak mengharapkan dengan ibadahnya kecuali wajah Allah, kecuali ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus agar mendapatkan nikmat yang Allah janjikan berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya, di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, Allah telah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, sesungguhnya ibadah salatku, ibadah penyembelihanku, hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin. Semata-mata hanya untuk Allah Rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan demikianlah aku telah diperintahkan dan aku termasuk orang muslim yang pertama. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwasanya ibadah salat kita, ibadah penyembelihan kita, apakah menyembelih hewan itu termasuk ibadah? Iya. Makanya Allah firmankan, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismallah alaih, jangan kau makan sembelihan yang bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam awalnya halal, tetapi ketika disembelih untuk wiwit jadilah haram. Kambing awalnya halal, sapi awalnya halal, ketika disembelih untuk sesaji maka jadilah haram. Mengapa? Karena penyembelihan itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang jin itu, ya, misalnya dalam, ya, tenaga dalam misalnya, itu jin itu memberikan persyaratan harus ayam yang mulus, ya, harus ayam yang hitam mulus, putih mulus, bukan ayam sembarangan. Kalau ayam yang penting ayam, ini kurang takdim kepada jin ini, ya, kurang kelihatan takdimnya, takutnya pada jin. Tapi kalau dikasih persyaratan yang sangat sulit, bahkan super sulit, manusia kok tetap taat, itulah bukti penyembahan, ya, pengabdian manusia kepada jin. Makanya jin itu kalau minta, ya, nggak hanya ayam itu aja, enggak, tapi harus ayam yang putih mulus, ya, ayam yang biasanya 30.000 jadi 1 juta, ya. Mengapa? Karena untuk peribadatan kepada jin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan ilah kamu hanya satu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang Rahman,
dan Allah yang Maha Rahim. Dalam ini Allah jelaskan kepada kita bahwasanya ilah-ilah yang disembah selain Allah itu ilahun batil, ilah-ilah yang batil. Makanya la ilaha illallah itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan mengapa? Karena kadang-kadang manusia juga menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon. Itu semua ilah-ilah, tapi ilah-ilah yang batil. Ya. Di Jawa Tengah itu ada Watu Bobot. Katanya, ini katanya, siapa saja yang bisa mengangkat batu ini, maka semua keinginannya akan terkabul. Yang pengangguran akan punya pekerjaan, ya. Yang jabatannya rendah akan menjadi naik, ya. Yang tokonya, warungnya masih sepi menjadi laris. Maka kalau itu benar, yang enak yang keker-keker itu, ya. Yang lempe-lempe itu enggak terkabul nanti, insyaallah. Dan yakin itu, setiap ada orang ke sana berusaha mengangkat Watu Bobot ini. Katanya ini termasuk ya ganjel dari pintu kerajaan Majapahit katanya. Ya. Setiap orang datang ke sana berlomba-lomba untuk bisa mengangkat Watu Bobot. Dengan yakin betul kalau bisa mengangkat, ya, kehendaknya akan terkabulkan, keinginannya akan terkabulkan, masya Allah, ya. Dan yang datang ke sana bukan orang non Muslim, justru yang datang ke sana adalah orang-orang Muslim. Mengapa? Karena tidak paham masalah tauhid, ya. Waqad arsalallahu ta'ala jami'ar rusul bidzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seluruh rasul-rasulnya untuk agar mereka manusia betul-betul mentauhidkan Allah, agar manusia itu faham tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi para nabi dan rasul itu masalah tauhid, masalah akidah sama. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Yang beda itu dalam masalah, ya, masalah furu' saja. Contoh, umat-umat sebelum kaum muslimin mereka puasa dalam 24 jam. Ya. Mereka baru boleh buka ketika datangnya waktu maghrib. Ketika waktu maghrib kok ketiduran, ya, maka mereka harus puasa lagi sampai datang maghrib kembali. Kalau kita kan enggak itu, ya. Begitu datang maghrib makan, habis sholat maghrib makan lagi, habis taraweh makan lagi, jam 1 masih makan lagi, masya Allah, ya. Nanti mau hampir sholat subuh datang, sebelum muadzin mengumandangkan azan masih sempat minum lagi, ya, luar biasa. Kalau umat-umat sebelum kaum muslimin mereka sholat dalam 50 kali waktu, artinya kira-kira sekitar 20 menit mereka sholat, 20 menit sholat. Mungkin kalau pegawai negeri sudah dipecat semuanya itu, ya. Kita hanya 5 waktu, tapi fadilahnya, keutamanya melampaui umat-umat yang terdahulu dengan berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Ya, kita ini umat yang terakhir, tapi umat yang pertama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
menjelaskan bahwasanya seluruh para rasul Allah perintahkan, ajarkan kepada mereka tentang masalah tauhid la ilaha illallah ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah aku utus sebelum engkau Muhammad seorang rasul pun kecuali pasti aku wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Maka fa'buduni, sembahlah hanya kepadaku. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, beliau pun juga menutup semua pintu-pintu kesyirikan. Sekecil apapun yang menjerumuskan kepada kesyirikan, ini ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun itu syirkul asghar. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i, pernah ada salah seorang sahabat, mereka mengatakan wa ma sya'allah wa syi'ta, ya, ma sya'allah wa syi'ta. Ini terjadi karena kehendak Allah dan engkau Muhammad SAW. Maka Nabi bersabda, aj'altani lillahi niddan bal ma sya'allah wahdah. Nabi sadaqan, aj'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bahkan ucapkan ma sya'allah wahdah. Ini karena terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Andai saja ya diucapkan, dikatakan masya Allah thumma syi'ta, maka boleh. Ini dilarang karena mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Wawu ini memberikan faedah taswiyah, persamaan. Dan tentunya al-khaliq tidak sama dengan al-makhluk. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, aj'altani lillahi niddan, apakah akan engkau jadikan aku ini sebagai tandingan bagi Allah? Ya, bal kul masya Allah wahdah. Bahkan katakan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bahkan Nabi juga haramkan, larang atas kita untuk bersumpah atas nama selain Allah. Karena ketika seseorang bersumpah atas nama selain Allah, berarti dia mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, berarti dia telah berbuat kekufuran atau dia telah berbuat kesyirikan. Misalnya ya, mengucapkan demi langit dan bumi, misalnya saya bersumpah demi langit dan bumi, enggak boleh, haram. Ya. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya boleh. Wasamsi wa duhaha, ya kan? Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya itu boleh, karena semuanya itu makhluk Allah. Tapi kalau makhluk hukumnya haram ketika bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang mengatakan demi langit dan bumi atau demi matahari dan rembulan misalnya, ini syirkun, tapi syirkul asghar, dosa, tetapi belum mencapai derajat syirkur akbar, ya, belum mencapai derajat syirkul akbar. Mengapa? Li'annal halafa bi ghairillah ta'zimun lil makhluk bihi bima la yastahiquhu illallah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang bersumpah dengan makhluk
bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti seseorang ini telah mengagungkan selain Allah. Berarti seseorang ini telah mengagungkan makhluk yang itu tidak ada hak kecuali hak Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, ketika ada mereka para sahabat, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina, wa sayyidana wa ibna sayyidina. Ya Rasulullah, orang yang terbaik di antara kami, putranya orang yang terbaik di antara kami. Tuan kami, putranya dari Tuan kami. Maka Nabi kita Muhammad SAW memperingatkan dengan beliau bersabda, ya ayuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum wasyaitan wa ana Muhammad Abdullah wa rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalallahu azza wa jalla. Wahai manusia, hati-hatilah kalian dengan ucapan kalian, jangan sampai setan menjerumuskan kalian. Ketahuilah, aku ini Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah. Aku tidak senang ketika kalian mengangkatku melebihi derajat yang Allah berikan kepadaku. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi telah bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Wahai kaum muslimin, jangan kalian memujiku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan memuji kepada Isa ibnu Maryam. Awalnya memuji berlebihan sampai mengatakan Isa ibnullah, Isa anak laki-lakinya Allah. Kurang lagi, ditambah lagi Isa salisus salasa, Isa itu adalah salah satu daripada 3 unsur Allah. Ya, awalnya karena saking cintanya kepada Isa, bukan benci kepada Isa, saking cintanya kepada Isa alaihissalatu wassalam, sampai-sampai mereka mengatakan Isa anak laki-lakinya Allah. Bahkan sampai terakhir kalinya mereka mengatakan Isa itu adalah Allah, salah satu daripada 3 unsur Allah. Ya, Allah Bapak, Allah Emak, kemudian Allah Anak. Ya, yang awalnya diangkat jadi anaknya dulu, kemudian dijadikan menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah amma yasifun, Maha suci Allah atas apa yang mereka sifatkan. Maka la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, fa inna ma ana abdun. Ketahuilah, aku ini seorang hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka ucapkanlah oleh kalian Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada kita dengan sabda beliau, faqulu Abdullah wa rasuluh, agar kita tidak ifrat wa tafrid, agar kita tidak meremehkan dan juga tidak terlalu berlebihan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad SAW adalah hamba Allah. Namanya hamba harus menyembah Allah. Makanya beliau ibadah sholat sampai bengkak-bengkak lututnya. Beliau sholat malam, ya, beliau juga puasa sunnah dan ibadah-ibadah yang lain, karena beliau seorang hamba wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ya, walaupun beliau seorang hamba, yang mana hamba tidak boleh disembah tetapi harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi beliau mulia dengan Allah angkat beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah. Sehingga ibadah kita ini tidak akan diterima oleh Allah sampai mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semua ibadah kita akan ditolak oleh Allah ketika ibadah kita tidak sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kalimat Muhammad Abdullah wa Rasuluh, Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, supaya kita tidak sampai ifrat wa tafrid. Kita tidak meremehkan, ya, dan juga tidak terlalu hulu sampai mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang Nasara ataupun orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang ingin untuk bertemu Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah, dalam keadaan dirahmati oleh Allah, dimasukkan dalam surga Allah, falyamal amalan salihah, maka dia hendaklah beramal yang saleh. Fala yakunul amalu salihan illa idza taba'a bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amal ibadah itu tidak akan mungkin saleh kecuali amal ibadah yang mengikut kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana Allah jelaskan tentang ikhlas, tauhid, agar kita memurnikan tauhid, bertawakal hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, istighosah, isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun juga jelaskan kepada kita kebalikan ikhlas, kebalikan tauhid, yakni asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam ayat Allah sebutkan, ya, termasuk di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 Allah firmankan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah hanya kepada Allah, jangan sekali-kali mensekutukan Allah, dan kepada kedua orang tua berbaktilah kalian. Allah juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah wajibkan atas kamu supaya betul-betul menyembah hanya kepada Allah, jangan sekali-kali mensekutukan Allah, dan kepada kedua orang tua berbaktilah kalian. Perintah Allah banyak dalam Al-Quran, ya, bahkan Allah sebutkan, ya, di samping Allah jelaskan supaya kita mentauhidkan Allah, Allah sebutkan ancaman-ancaman ketika seseorang itu berbuat syirik kepada Allah. Termasuk Allah telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, ya, Allah firman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mau mengampuni dosa selain syirik kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Untuk syirik Allah enggak akan pernah ampuni. Apa itu? Orang yang berbuat syirkul akbar dan meninggal dalam kesyirikannya. Orang yang meninggal dalam kesyirikannya, syirkul akbar, maka enggak ada hisab bagi mereka. Mereka enggak akan ada kesempatan melewati syirat. Jadi orang musyrik, orang kafir itu enggak ada kesempatan melewati syirat, langsung digiring masuk neraka Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalamnya. Ancamannya luar biasa semacam ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72, Allah firmankan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang mensekutukan Allah,
Allah haramkan dia untuk masuk surga. Kalau diharamkan masuk surga berarti kekal di neraka. Masuk surga haram. Berarti ya, karena di akhirat itu enggak ada manzilatun baina manzilata, ini enggak ada itu. Ngawang antara surga neraka enggak ada itu. Ya, kalau enggak masuk surga pasti masuk neraka. Kalau dia enggak masuk neraka berarti pasti masuk surga. Makanya Abu Nawas aneh-aneh itu. Ketika Abu Nawas bersyair, katanya Abu Nawas ini, ilah tolil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, kalau saya dimasukkan surga Firdaus gak pantas ya Allah. Jadi gak masuk surga gak pantas. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi kalau mau masuk neraka saya gak kuat. Apa ngawang antara surga dan neraka? Ya, ini Abu Nawas katanya. Ya. Tapi ada yang keluarkan hadis kalau baca ini setelah Jumatan, ya, dia demikian. Ya. Wong Abu Nawas itu lahirnya kapan? Sampai keluarkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas palsunya itu. Ya. Wong kalimat saja aneh. Kok sampai mengambil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan aneh ini. Ya. Kalimatnya itu enggak mungkin kalimat Nabi itu. Ya. Masuk surga enggak mau. Masuk neraka enggak kuat. Gimana ini? Apa manzilatun baina manzilata ini? Kan orang Mu'tazilah itu. Orang Mu'tazilah itu orang yang ahli maksiat. Dia enggak masuk surga, cuman juga enggak masuk neraka. Itu orang Mu'tazilah itu. Ya. Keyakinannya orang Mu'tazilah. Ya. Orang muslim kok ahli maksiat, dia berzina, dia berjudi, dia mabuk. Kata orang Mu'tazilah, keyakinan orang Mu'tazilah, dia enggak akan mungkin masuk surga, tapi karena dia Islam juga enggak akan mungkin masuk neraka. Ngawang berarti. Ya. Ini akidah yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Hadis ini pun juga riwayat Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, man laqiyallaha la yusriku bi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusriku bi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah meninggal dunia sedangkan dia dalam keadaan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun pula, maka dia pasti masuk surga. Masya Allah, jaminannya kan luar biasa itu. Orang yang meninggal dunia tidak mensekutukan Allah dijamin masuk surga. Loh Pak Ustaz, bagaimana ahli maksiat? Dia betul-betul mentauhidkan Allah tapi dia berbuat maksiat pada Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau Allah menghendaki akan dihisab ya dosanya, maka akan disiksa oleh Allah sebatas dengan dosanya, cuman dipastikan masuk surga. Makanya disebutkan dalam banyak hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, ya, Nabi sadaqan bahwasanya orang yang terakhir kali masuk surga itu adalah jahannamiyun, mantan tahanan jahanam. Dimasukkan jahanam, dimblek-blek entah berapa tahun. Ya. Sudah perang, sudah semuanya hancur sudah. Perang enggak seperti orang, hitam. Ya. Kemudian dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada keimanannya, karena dia mentauhidkan Allah. Kemudian disiram oleh Allah ma'ul hayat. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan tumbuh seperti ya biji-bijian sayur yang disiram dengan air. Kalau waktu ketiga itu ya kan nggak ada apa-apa, semuanya sudah hancur sudah. Malamnya hujan,
besok rumput sudah hijau itu. Masalah semacam itu. Ya. Kemudian Nabi sampaikan orang-orang jahanam ini kan ditanya oleh Allah, apa yang kalian minta? Ya Allah, sudah saya minta kepada Engkau ya Allah agar ya saya dihadapkan ke surga ya Allah dan dipalingkan dari neraka ya Allah. Dituruti oleh Allah. Ya. Arahnya diarahkan ke surga, dipalingkan dari arah neraka. Ya. Lihat surga kok, wah hebat sekali ini. Minta lagi ya Allah, saya minta ya Allah, didekatkan surga ya Allah. Amping-amping pintu terima sudah. Ya, pokoknya amping-amping pintu surga saya terima ya Allah. Di amping-amping surga, ya. Di pintu surga. Dilihat kok malah luar biasa. Ya Allah, saya masukkan surga ya Allah. Ya. Ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah, masukkan surga ya Allah. Ya. Maka Allah berfirman, engkau masuk surga. Dan bagi kamu kenikmatan seluruh nikmat dunia dikalikan 10 kali lipat. Itu nikmat surga yang paling rendah itu. Dengan menguasai seluruh dunia ini, ya, antum menjadi seluruh raja di permukaan bumi. Emasnya sampai yang punya, gedung-gedungnya sampai yang punya, pabrik semuanya sampai yang punya, gunung-gunungnya sak lautnya sampai yang punya. Dikalikan 10 kali lipat. Itu nikmat surga yang paling rendah itu. Dan itu Allah berikan kepada penduduk surga yang paling terakhir. Ya. Kalau apa itu istilahnya karcis, itu karcis yang paling rendahan itu. Yang paling ekonomi. Masya Allah, ya. Pasti masuk surga orang yang mentauhidkan Allah. Walaupun mungkin dia harus mendapatkan siksa sebatas dengan dosanya. Tapi Nabi lanjutkan, wa man laqiyahu yusruku bi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa Allah meninggal dunia dalam keadaan mensekutukan Allah, maka dia langsung ke neraka dan kekal di dalamnya. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar kata Al-Imam Muhammad At-Tamimi, Allah jelaskan landasan yang paling utama tauhid ini bahkan bisa difahami oleh orang yang paling dungu sekalipun, orang yang paling bodoh sekalipun ngerti itu masalah tauhid dan syirik ini. Cuman setelah berjalannya waktu, orang yang ngaku atqiyat, orang yang mengaku ukola, mereka malah nggak ngerti masalah tauhid dan syirik. Ya, gelarnya profesor, doktor, macam-macam, ya, sampai kebanyakan gelar, tapi jimat panjat, si kepanjat. Mengapa? Nggak ngerti masalah syirik. Ya, itu kan benar itu. Ya, terbukti itu. Berjalannya waktu, orang yang merasa dirinya cerdas pun nggak tahu masalah tauhid dan syirik. Dan memang setan itu, ya, setan itu sangat pelan mengantarkan manusia ke dalam perbuatan maksiat itu dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Orang berzina itu nggak mungkin langsung ketemu zina, nggak mungkin itu. Telepon-teleponan dulu, SMS-an dulu, macam-macam terus berjalan. Kemudian baru terjadi naudzubillah min dzalik, perzinahan. Ya. Maka benar kata penyair, seseorang itu gak akan mungkin jatuh dengan batu yang besar. Kalau ada batu besar sudah waspada dia. Tapi orang akan tergelincir dengan kerikil-kerikil yang kecil. Ya, karena kerikilnya kecil, ya, diterabas saja sehingga terpeleset dia, terjatuh dia. Makanya di sini, tsumma lamma sara ala aktsaril ummah masara, maka setelah berjalannya waktu, adharallahumus syaitan al-ikhlasa fi surati tanaqqus salihin wa taksir fi huquqihim. Berjalannya waktu, setan menggambarkan keikhlasan itu, ya,
Setan menggambarkan kepada manusia keikhlasan itu dengan yakni tanaqqusus shalihin, meremehkan orang-orang saleh, wa taqsir fi huquqihim, ataupun juga merendahkan mereka orang-orang saleh. Walaupun seorang ustadz kalau nyindir saya pisui itu, dia nggak tahu ini seorang ustadz, seorang yang berilmu, nggak sama dengan orang biasa. Kita diwajibkan untuk ta'zim, kita diwajibkan untuk menghormatinya, karena menghormati seorang pembawa ilmu maka dia akan menghormati ilmu yang dia bawa. Ya, saya ikhlas walaupun seorang ustadz ini ya, dia kalau nyindir saya akan saya hina-hinakan, akan saya pisui dia, karena saya ya ikhlas, nggak ada keterkaitan dengan siapapun kecuali keterkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bujuk rayu setan. Bahkan setan juga menggambarkan kepada manusia ya, perbuatan syirik digambarkan oleh setan cinta kepada orang soleh. Ya, datang ke kuburan orang soleh, tawasul pada orang yang telah meninggal dunia yang soleh. Ini setan mengatakan, inilah sampean cinta orang soleh. Sama datang dari sana, biaya banyak, waktu yang banyak, macam-macam, karena sampean cinta orang soleh, padahal perbuatan syirik. Faham maksud perkataan saya ini? Setelah berjalannya waktu, setan menggambarkan keikhlasan itu kepada manusia dengan melecehkan orang yang alim ataupun juga merendahkan mereka. Dianggap ikhlas itu. Ya, saya nggak ada keterkaitan pada siapapun kecuali keterkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun seorang ustadz kalau dia nyindir saya akan permalukan dia di hadapan umum. Ya, misalnya semacam itu. Dia punya keyakinan itu ikhlas. Ya, itu tipu daya setan. Sekaligus suatu perbuatan syirik itu digambarkan oleh setan kepada manusia suatu bentuk cinta kepada orang soleh. Ya, datang bawa kambing ke kuburan orang yang soleh, nyembelih di situ. Kata setan, lah itu kamu cinta kepada orang soleh, padahal perbuatan syirik. Faham? Ikhwani fillah jazakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi al-aslul awal telah selesai, ya, tinggal usul yang kedua sampai kelima, ya, usul yang kedua sampai keenam. Dan insya Allah untuk mulai pekan depan kita akan selang-seling, ya, untuk sekarang mungkin kajian tauhid, untuk berikutnya kita kajian masalah fikih, ya, karena semuanya penting dan sekaligus supaya nggak jenuh. Kok tauhid terus, sudah berapa bulan tauhid terus, ya, dikira saya belum paham masalah tauhid misalnya gitu, ya. Jadi insya Allah untuk supaya nggak ada kejenuhan dan supaya seimbang, ya, untuk pekan depan kita akan mulai dengan yakni pembahasan kitab fikih. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanyakan, saya persilakan. Paham semuanya insya Allah? Monggo, yang keras. Yang keras ya? Yang keras. Bersumpah dengan Al-Quran, ya. Maksudnya gimana? Ya, Al-Quran di atas, ditaruh di atasnya gitu ya. Ya. Bagaimana bersumpah dengan Al-Quran? Ya. Misalnya sumpah jabatan, Al-Quran ditaruh di atasnya misalnya. Ya. Bagaimana ini? Apapun ya perbuatan kita, praktek kita harus kita sandarkan kepada salafus soleh kita dahulu. Ketika ada contohnya,
praktek. Kalau tidak, maka nggak perlu. Ya, ketika Umar ibnul Khattab diangkat jadi Amirul Mukminin, itu juga nggak pernah dikasih Al-Quran di atasnya, nggak ada itu. Ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat jadi Khalifah, pun juga tidak pernah ya disumpah kemudian Al-Quran ditaruh di atasnya. Artinya apa ini termasuk perbuatan yang syirik? Tidak. Ya, tidak. Cuman itu nggak ada praktek dari salafus saleh. Jadi bukan ya. Ada saja ada orang mengatakan demi kalamullah misalnya. Apa ini syirik? Tidak. Ya. Karena kalamullah ya itu bukan makhluk. Ya. Jadi misalnya demi kalamullah saya akan demikian misalnya. Ini pun juga bukan termasuk perbuatan yang salah, cuman nggak ada contohnya. Ya. Sehingga Nabi pernah mengajarkan kepada kita doa. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Kalau itu dianggap syirik, nanti kalimat itu juga salah nanti. Ya. Bisa paham? Ada yang lain? Ya. Orang tuanya. Orang tua laki-lakinya meninggal. Ya. Ya. Jadi tadi telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua ayah dan ibu, enggak mungkin ibu tok langsung lahirkan, enggak mungkin itu. Ya, atau ayah tok lahirkan enggak bisa itu, ya. Wa bil walidaini ihsana, ya. Allah juga berfirman wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Ketika kedua orang tua kamu telah lanjut usia di bawah asuhanmu, maka fala taqul lahumā uffin, jangan kamu katakan ngomong saja enggak boleh itu kepada orang tua itu. Ya. Misalnya gini gua misalnya kasar, itu aja enggak boleh. Ya. Wala tanharhuma, jangan sekali-kali membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karima, dan ucapkan kepada kedua orang tua dengan ucapan yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi kalau enggak acuh dan tak acuh pada ayahnya, ini dosa besar itu. Ya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, raghima anfun thumma raghima anfun thumma raghima anfu rajulin adraka walidayhi ahadahuma aw kilahuma wa lam yadkhul jannah. Celaka. Seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu di antara mereka masih hidup, kemudian anak ini tidak bisa masuk surga karena tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup atau salah satu di antara mereka yang masih hidup. Termasuk orang tua mertua itu juga orang tua itu. Ya. Loh, itu kan bukan orang tua saya, itu kan orang tua istri. Salah itu. Ya. Kalau kita menikah dengan seorang wanita yang mana wanita ini punya orang tua, kewajiban kita sebagai seorang menantu memuliakan mereka. Dosa besar ya ketika berbuat semacam itu kepada, walaupun kepada orang yakni mertuanya. Dikira kalau orang tua dikira orang tua yang melahirkan saja, bukan, termasuk mertuanya. Ya. Demikian. Cukup yang lain? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma hamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.